boleh podcast bahas tai. boleh cuek. Di luar sana itu mungkin ada yang muntaber. Iya, kan pengen edukasi. Kita tuh edukasi. Ya, tapi jadi contoh ya, maksudnya itu nggak baik gitu. Gue juga lu sadar, kayak berak 10 kali sehari itu nggak baik gitu. Podcast House Delivery. Misi bagian kali ini mari kita take down. Kembali lagi di Podcast House Delivery bersama kami bertiga. Siapa tuh? Di apa sih? Kasino ya gue. Mei kenapa? Oh dekat Mei. Oke siap. Ya nggak usah gitu. Jangan dikulum. Bibir dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Kasino Podcast in My Stereo. Wow, meriah sekali. Anjing. Bisa kan lu belum di present. Oh, belum di present. Diam dulu. So asik. Oh, belum dikenalin. Iya, Oke. so asik. Oke, Udah, siap. ini bukan ranah lu lagi, ini udah ranah kami semuanya di sini. Oke, siap. Oke. Terus? Ya, halo teman-teman My People, kembali lagi di episode 6. Masih bareng aku Bang Wadap. Kelihatan ya kompak ya. Bareng aku Rara. Ntar dulu lah Bang, sabar dulu, sabar. Nanti kelihatannya ini hitam doang ini di sini nggak kelihatan. Ya, balik lagi bersama aku Bang Wadap. Dan aku Rara di episode 6. Kita nggak kayak episode 5 ya, Ra? Episode 5 kita sendiri berdua. Iya. Ini kita cuman berdua doang, ini kayak ada wujud di sini, kayak ada aura-aura nggak enak nih di sini. Kayak anak-anak so asik gitu ya, dateng masuk ngobrol. Udah cengengesan. Gitu tuh kan ketawa-tawa aneh. Iya. Diam ya. Ya dan di spesial di spesial episode ke-6 kita kedatangan bintang tamu yang sangat menarik di muka bumi ini. Siapa, Ra? Siapa tuh? Ayo, perkenalkan diri dong. Ya, oke. Oh, diperkenalkan diri sendiri nih. Iya, Dikenalin mandiri dia. dong. Ya udah, oke. Nih gue manggilnya apa? Kalau pendengar kasino apa? My People. My people ya. My people, Bang. Dulu rasanya kayak gue dark side gitu ya, kayak my people come here. Dulu tuh kayak Thanos gitu sih, my people. Ya, gitu. iya, Oh, my gue my people, people. my Oke. people. Buat lu semua my people, kenalin gua Aristoteles. Penemu lampu tuh. Oh, lampu sih. Bukan. Filsafat. Bukan. PKN lu berapa? Iya, gua Vicky Sugesti, gua di sini diundang di kasino. Nah, itu dia. Kasino apa? Kasino, Indro. Warkop. Bukan dong. Jok bukan episode dong. berapa ya, Ra? Iya, jokes episode berapa itu? Awal Awal. banget anjing. Jelek Tapi banget tuh masih jokesnya. bisa lucu. Masih? Enggak, Enggak, udah enggak. Udah enggak. Tapi di Tapi sini emang kali itu jarang lucu sebenarnya. apalagi episode 4 ya? Wah, parah. Wah, itu parah. Itu dari awal trailernya gue nonton. Wah, gue bilang trailer bener nih. Kan gua. enggak ada trailernya. Oh, teaser ya? Enggak ada. Emang Langsung. cuplikan? Enggak ada. Cuman itu Cuma doang. langsung thumbnail YouTube aja di share udah gitu. Oh, gitu. Iya. Oh, berarti bukan itu yang gue tonton. Ada ding trailer, ada ding trailernya lupa Ada. gua. Gimana sih, Masa Bang? tawan gua dibanding lu Parah berdua yang podcast? Mana sih? Lupa gua. Oh, lupa. Iya, gua. soalnya kebanyakan podcast. Iya, Ya intinya gitulah, itu gua gitu. Ya, kenalin My People nih Vicky Sugesti. Yeah. Dia adalah founder dari Trirona dan dia juga ada bukan. Ya, anggota bagian dari Trirona dan dia adalah founder dari pancaindra.id. Tahu pancaindra.id? Tahu enggak? Apa? Ayo Anjing. apa coba? Ayo lu. Apa? Di ospek aku di ospek aja di ospek. Apa? Pokoknya yang isinya ada kalian dah. Ya di kampus tercinta juga ada kami berdua. Iya, kita berdua. Kita dari kampus yang sama. Iya. Apa coba dong. Coba kan harusnya riset gitu kan. Betul, Misalkan iya. bintang tamu datang nih, Tahu. riset. Kasih tahu dong. Apa nih Panca Indra? Nah, Panca Indra yang ini kan yang isinya ada podcast, ada gitu dong kalian. Aku nggak tahu banget lagi. Ya, itulah adalah. Itu juga adalah intinya. Ada ya? Ada. gimana, Bang? Apa kabar? Reuni aja. Basi banget ya. Apa kabar, Bang? Ya, kabar baik ya. Baik ya? Mama di rumah aman. Enggak ada nanya. Nggak orang nanya tua. Oh, nggak mama, nanya mama, betul. nggak nanya. Bapak. Enggak lengkap Papa. soalnya. santai. Oh, kita terima kok yang nggak lengkap. Apalagi Tarken dilengkapi. Wah,
Wah nggak ikutan tuh gue, itu nggak boleh. Lu Emang dosa ada? orang Parah, orang anjir. nggak ingat dosa gimana Nggak sih? dosa, udah akhir ini udah adab. akhir. Ya. Gimana? Gue baik, Baik, gue ya? baik. Lagi baik aja. Baik. Iya. Kesini kejauhan nggak? Enggak jauh. Aman Kan ya? Aman. Aman. Dulu kan biasa main di sini. Oh, Kan iya. anak Jogja banget. Anak Jadi Jogja banget. keliling-keliling gitu. Ini mah daerah gue banget. Najis Jadi tadi banget. gue temu satpam, ini daerah gue banget ini mas. Gak boleh ya? Oh, salah ya? Oke, terus gimana? Apa ya? Kalian tuh bikin list pertanyaan gak sih? Gak ada. Gak ada, kita jalan aja, Yaudah, jalan gimana aja. kalau gue yang nanya? Kalau lu gimana? Gimana? Kita ngobrol aja. Gimana? Iya gimana? Apa? Trirona dong. Iya, Trirona ya. Oke, agak patah ya dari perkenalan diri langsung tanya tentang Iya. apa? Kan kita nih semua anggota Maestero itu penasaran. Oke. Kita kan melihat Trirona apa? Ini bagian baru dari Corona Oh, gitu kan. aduh. Tapi gua mengira gitu kan. Oh iya. Corona Itu kan virus baru. Iya, kalau gitu Trirona apa? Ya, jadi Trirona itu apa? Apa? Oke. Sama pertanyaannya. Iya. Ini bukan interview. Oh iya. Jadi gue jelasin juga, oke, my people. Jadi ini buat lu berdua juga. Jadi Trirona itu apa? Trirona adalah sebuah production house yang bergerak di bidang audiovisual ya sebenarnya. Jadi kita nggak terkhusus ke film doang gitu. Itu apapun tentang audiovisual, dan kita memproduksi ataupun juga mendapatkan klien lah untuk produksi seperti itu sih. Sebenarnya sistematisnya ya standarisasi production house biasa seperti itu. Trirona. Trirona. Berarti bukan Corona dong? Bukan. Bukan. Masa koroho lah. Variasi ketiga itu. Ketiga. dari Iya, Corona. Kor. Keduanya apa? Durona. Trirona. Forona. Corona. Terus bentuk awalnya itu gimana? Kan kalian tuh sebenarnya Bentuknya gini. Jadi, udah gini. Udah gini. Gitu ya. Ini channel family friendly ya. Family friendly. Oh, kelihatan Kalau ya. kayak gitu nggak bisa Tadi disensor. Emang itu udah bahasa sehari-hari anak kecil yang lulus. Gak boleh nyebut instansi. Oh nggak boleh. Oh iya Nggak udah. boleh. Ganti. Oke. Ya gimana? Enggak apa gimana? Wait. Bentukan awalnya dari ini ide dari lu atau tiba-tiba ada orang yang ngajak? Oke. Jadi sebenarnya kan Trirona itu awalnya Parasineas. Jadi kalau dulu ada namanya Parasineas. Nah, itu Parasineas itu inisiasi dari founder kita itu ada nama Saganus Iwendra. Panggilannya? Panggilnya Gapung. Gak Jawa ya? Enggak, panggil saya Saga gitu. Nah, Saga. Terus dia itu waktu itu ngajak gua dan juga satu orang lagi. Akhirnya kita bikin Parasineas. Terus Parasineas berjalan sampai akhirnya muncul keresahan di mana kayaknya udah karena Parasineas kan sistemnya kolektif ya. Kita maksudnya dengan pertemanan. Kita juga visinya adalah untuk menyatukan angkatan, satu untuk bisa bergabung di produksi, dan terasa sudah cukup tercapai. Dan akhirnya kita gimana kalau misalnya kita mulai agak serius nih, karena kan udah mulai mikir masa depan juga ya. Kayak waktu itu udah berapa, udah semester 5 gitu, kayak mulai tua gitu, kayak besok gue makan apa nih gitu. Mau makan babi guling gimana kan gitu. Kenapa? Babi guling kenapa? Kenapa babi gitu? Gak Kenapa babi guling? Ya kan kalau misalnya lu pecinta babi kan lu mikir makan babi guling bayarnya pakai apa kan. benar, Jadi udah mulai mikir bahwa kayaknya besok udah nggak bisa nih kalau misalnya cuman kayak gini doang. Kita mulai harus serius, udah mulai harus belajar bagaimana mengelola bisnis yang benar, gimana caranya mulai mikirin project ke depan seperti apa yang harus dilakukan, apa yang harus diambil dan harus apa yang didapat gitu. Nah, akhirnya dari situ kita ada rundingan dan akhirnya kita ganti nama juga, dan itu akhirnya kenapa bentuk Trirona. Jadi sebenarnya sistematisnya kurang lebih ya cukup tentu berbeda gitu, karena ketika Parasineas kan juga mainnya kolektif, kita seperti komunitas bergeraknya. Di Trirona mungkin sudah mulai ke arah perbisnisan gitu. Kita udah mulai belajar bagaimana mengakomodasi dan juga memanage hal-hal di dalamnya gitu. Itu sih sebenarnya bentuk Trirona gitu. Tapi karya-karya dari Parasineas itu udah apa aja sih? Parasineas ya? Iya, yang Parasineas. Kalau Parasineas kita ada 2 web series. Itu kan ada Sekalimat Untuk Nada. Itu rilis tahun 2020. Jadi ingat banget itu syuting kita hamin 2 minggu Covid melanda.
Jadi emang barengan COVID itu syutingnya gitu. Jadi COVID syuting, kita syuting. COVID syuting. Bukan dong. COVID syuting. datang. COVID datang. Bukan syuting. Waktu itu kan. Terus Sekali Bentuk Nada itu ada di bulan 2020, di tahun 2020. Tepat pokoknya pas puasa-puasa itu rilis. Terus kita sama 2021 ya. Itu ya kan lu yang punya, kok iya, kan gue mastiin. Lu riset gak? Itu kan gue mastiin. Lu gak riset. Kan lu yang punya. Iya salah juga sih gue ya gitu. 2021 kita alhamdulillah udah project bersama Mas Gasenda, penulis novel dari perspektif imajinatif. Bukunya bisa didapetin di Toga Mas ya. Itu menarik banget dan kita bekerja sama dan untuk buat web seriesnya dari novelnya tersebut. Dan perspektif imajinatif. Dan semuanya udah tayang di YouTube ya? Udah tayang di YouTube benar-benar. Di mana YouTube-nya? YouTube-nya sekarang Trirona Studio. Trrirona Studio. Jadi akunnya tetap sama ya? Cuma beda nama. Berarti sistemnya kita malah juga nyari subscriber baru aja. Jadi buat my people nih mungkin yang mau lihat dulu, tapi lihat ini dulu sampai habis ya. Iya. Baru ntar lihat baru karya-karya Bang Vicky. Iya, Bang tuh manggil. Si asik tuh Bang ya. Terus gue lebih tua daripada lu semua ya nonton ya. Si paling tua. Iya, si paling tua. Jadi ntar ada di sini, ntar muncul pokoknya ntar kalian my people tonton aja. Ada. Jadi udah ada di sini nih. Gak usah bikin ribet. Capek itu yang edit tuh yang edit tuh. Yang belakangnya edit. Udah emosi ya. Terus. Oke. Tadi sebelum Trirona berarti ada para sinias. Jadi apakah orang dari para sinias dan ke Trirona itu sama atau berbeda? Kita nggak berbeda, dibilang berbeda juga nggak gitu. Tapi memang ada beberapa kan karena ketika ke perpindahan perubahan dari para sinias ke Trirona kan tentu kita ada diskusi kan. Gimana nih? Apakah ada yang karena semakin keresahannya adalah semakin kita dewasa semakin tahu bahwa jalannya beda-beda gitu. Kayaknya udah nggak mungkin ada yang nggak intuit, ada yang mulai tidak cocok atau mungkin udah nemuin passion yang lain dan lebih nyaman gitu. Makanya ada diskusi dan ada beberapa yang masih, ada beberapa juga yang memang sudah enggak gitu. Karena memang sudah memilih jalan yang berbeda dan lebih nyaman dengan jalan yang sekarang. Ini that's okay, nggak masalah kan. Gitu. Berarti emang Trirona nih dasarnya itu siapa aja? Lu? Gua ada Saga. Jelas. Terus Arda sama dan Nurul Rafika itu. Nah itu kan 4 ya? Kan 4. Dulu kenapa Trirona? Kenapa Tri? Enggak. Ya itu. Gua kan riset ya? Iya. Kan gua coba riset. Coba kita lihat. Kita berdua coba kita dengarkan risetnya. Kan gua lihat Instagram Trirona Studio kan. Iya. Instagramnya ya bener. Trirona Studio, bener. Iya bener. Terus gua lihat kan. Berempat, terus tapi namanya Tri gitu. Kenapa? Gitu. Kan gua resah ya. Oke. Kan 4 orang. Terus namanya Tri gitu. Kenapa? Iya. Jadi sebenarnya saat itu nih sedih sih. Oh iya. Sedih. Tiba-tiba gue bawa sedih. Gak ada apa. Gimana? Salah satu tuh meninggal. Itu gua. Ya ini sudah arwah ya. Enggak. Hubungannya Trirona dengan 4 orang tuh enggak ada sebenarnya. Maksudnya gini, kita tidak buat nama karena wah, kita berempat nih, namanya siapa? Berempat. Gak mungkin dong. Gak ada dong. Ada. Sorry. Gak menyinggung ya, no offense ya. Mungkin ada yang seperti itu. Ada ya tempat magangnya. Udah. Oh iya. Agak. Tapi saat itu adalah kita nemuin visi. Jadi kan terutama ketika membuat suatu perusahaan jelas tentuin dulu visinya apa gitu. Nah itu nama Trirona memang berhubungan dengan visinya gitu. Trirona adalah 3 warna yang maksudnya warnanya adalah tentang audiovisual yang kita bedah gitu. Apa yang harus kita hadirkan di production house kita ini gitu. Itulah kenapa namanya Trirona. Jadi tidak berhubungan dengan ini 4 orang namanya Trirona. Ya walaupun emang suka jadi jokes ya kalau dikumpul gitu. Iya kan. Kita Trirona nih, siapa yang keluarin? Siapa yang meninggal? Itu siapa meninggal? Gitu ya? Siapa yang kayak gitu ya? Ya duluan lah. Siapa yang hengkang lah. Iya. Jadi boleh Rara banyak pengen aja. Lagi dong. Sekali lagi dong. Gimana. Kalau buat konten-konten yang dibuat kan berarti tadi kan nggak cuma film kan? Iya. Selain itu apa? Iklan mungkin atau MV atau apa gitu? Ya, kita open banget untuk kerjasama dengan MV, kompro, bener banget iklan atau apapun itu iya juga karena
tadi kita visinya adalah bikin audio visual. Jadi apapun yang berbentuk audio visual gitu. Misal lo mau dibikin audio visual bisa gitu. Bisa ya? Oke gitu. Oh, berarti abis ini kali ya? Iya. Ntar kita ngomong di belakang ya? Iya. Obrolan podcast biasa. Ntar kita abis ini kayak abis ini kita di belakang kita ngobrol ya. Padahal abis itu juga pulang. Tolong dong, jangan gerak ya. Oh iya, Sumpah. Sorry. Ini udah Kayaknya jarang kan yang rusuh dan ramai gini kan. Tapi gue liat kayak sepi deh. Iya, gimana? Berarti gitu sih. semua yang berhubungan dengan audiovisual berarti bisa ditanganin oleh Trirona. Berarti kan tadi udah para sinias kan, udah projectnya itu udah apa aja kan. Kalau Trirona project sebelumnya apakah udah ada yang dikerjain? Sekarang kita lagi kemarin baru banget selesai itu Merindu Pantai, itu salah satu short movie kita. Itu kita lolos pitching di Semarang gawe film. Wih. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Kalau tepuk tangan ya. Gue rada gak suka. Gue rada aneh gitu, rasanya dipuji tuh aneh gue. Ya lu tau lah ya. Iya. Terus alhamdulillah di sana dan kita dapat kesempatan untuk ngebuat film dengan pitchingan itu. Nah, judulnya Merindu Pantai, dan alhamdulillah juga waktu itu dapat penghargaan penulisan naskah terbaik gitu. Juara 2 penulisan naskah terbaik. Juara satunya siapa? Juara satunya ada, gue lupa namanya. Kan pengen tahu juara satunya siapa. Masa bisa ada yang mengalahkan seorang penulis naskah di Trirona? Wah, kayak si hebat tuh gitu. Kayak gue bakal ngalahin tuh. Oh, dia jadi penulis naskahnya. Ada film apa ya? Intinya ada satu film lah. Karena kebetulan gue orangnya juga peduli. Kadang-kadang ignoran ya. Jadi kayak gue ada oke gitu menang. Terus gitu. apa namanya? Yang tadi apa? Kan lu yang tadi ya? Iya, tadi tunjuk apa aja? Gimana? Oh iya, yang tadi apa? Kan di Semarang lu juara 2. Iya. Yang penulis naskah. Kalian lah. Juara satunya orang mana? Orang Semarang. Orang Semarang. Kenapa dia bisa menang? Iya. Ini kalau kita mau fokus ke ya karena bagus, tapi memang bagus. Untuk penulisan naskah bagus. Bagus ya. Tentang apa itu? 1, 2 dan 3-nya terasa lebih kompak memang seperti itu. Karena ada beberapa hal di Merindu Pantai yang miss sehingga akhirnya ceritanya pun jadi sedikit miss untuk dipahami gitu. Jadi memang yang juara 1 layak untuk juara 1. Seperti itu. Jawaban pencitraan biasanya. Iya dong. Emang masa gitu, kenapa? Emang yang tempat kamu itu ceritanya tentang apa dan yang juara 1 itu ceritanya tentang apa? Kamu tahu enggak? Udah satu gua enggak tahu. Siapa tahu. Udah tahu judulnya doang. Jadi perbandingan ntar udah. Siapa tahu buat perkembangan selanjutnya kan. Ya buat kita, tapi juga bukan berarti gua mengkepokan tentang juara satunya gitu. Ya enggak juga. Kalau cerita Merindu Pantai sendiri tentang seorang anak, ini gue kasih logline aja ya, karena kalian bisa nonton. Gak mungkin full script juga dong. Gak mungkin full script gitu. Tapi intinya logline-nya tentang seorang ibu yang bertemu dengan anaknya dari dari masa depan, karena si ibu itu akan meninggal dalam hitungan 3 hari. Gitu. Jadi siapa yang meninggal di sini? langsung mati nih gue gitu. Jangan bobo meninggal. Iya mati. Sama aja. Biasanya kasar. Biasanya yang kasar meninggal dulu. Kita udah tahu lah siapa suspek ya. Apalagi yang ini kan bawa mobil balap-balap di jalan tol pasti meninggal. Siapa tuh? Paul Walker. Bukan. Siapa? Konek udah mah susah. Iya, lu briefing. Ada briefing gitu. Tapi ya, kan kita tadi agak kaget ya. Oke. Gimana? Tadi kan kita ngomongin film ya. Iya, ngomongin film. Dan gua nge-briefing Rara sama lu kan kita outfitnya adalah about film. Ini brengsek ya. Pertama my people ya, ini Kasino brengsek karena gue di briefing sama podcaster lagi nih. Bang gitu. Apa gitu. Kita ada tema. Oke, tema. Setiap podcast kita pasti ada tema. Ada tema, gue bilang gitu ya. Tema apa? Ya kita pakai outfit film. Gue bilang oke gitu. Tapi gue nggak ada nih bang gitu. Kan lu ada baju Marvel. Bener dong. Gue bilang iya, tapi kan merchandise ya. Bukan, kebetulan gue Marvel juga merchandise komik ya, bukan film. Kasih tau dong belakang kan Marvel nih. Belakang ya. Belakang. Boleh. Iya. Nah dulu sabar, lu nafsuan banget. Yaudah, apa? Kasih tau. Gimana? Udah nih, ada gini. Wih, apa
deh? Captain America. Film banget. Film banget deh, parah. Kalau kamu Ra? Ini baju-baju orang kalau lagi syuting. Oh iya. Lalu baju enggak Yang penting hitam dong. Nah, kan biasa apa lu polos? Lu apa jelasin? lah, kan gua mempresentasi gua mempresent orang-orang menghargai kru-kru di luar sana. Biasanya kru-kru kan pakai baju warna hitam. Kamisan pakai hitam di Istana Negara menuntut itu kamisan. Lu gak suka? Bukan, ya kalau lu mau hitam ya kamisan maksudnya. Oh, ya kan, apa? ya kan hitam maksud gua. Kru-kru film tuh kan suka hitam-hitam kan. Gua kan sering datang ke syutingan-syutingan anak film. Tapi enggak syuting. Coba sebutin syutingan yang lu datengin di antara semua teman-teman lu. Datang doang dia, Bang. Iya, Penting dateng. Nah, gue lihat kan kru-kru itu pada hitam maksud gue, wah kenapa hitam-hitam semua nih gitu kan. Gue kira ada yang meninggal. Wow. Ternyata lagi syuting. Nah, gue ya ini aja pengen ya kan Apa sih? kru film tuh pada baju hitam kan? Baju. Ya, enggak juga ya, tapi banyak kan. 80% lah. Radit pakai baju pink hoodie. Ya maksudnya dia kan Enggak, Radit hoodie pink. ya gue udah outfit gue gitu. Jadi lu mau representasikan kru-kru film yang sedang bekerja. Ya, karena gue menghargai pada hari Minggu. Ya lanjut, oke. Tapi outfit Rara keren deh. Outfit Rara kece, kece. Debt collector gitu. Orang kosakata Gak capek deh editornya disensor. Disensor nggak Ya usah udah, gitu. Gak usah dibaca juga. Sorry. Biasaan. Udah, jadi kan tadi tuh udah ngomong film, udah ngomongin outfit for today. Tapi gue salah ya. Gue merasa ini peloncoan ya. Karena cuma gue ngeliat di depan layar tuh kayak anjing anak bocil gitu. Kayak tulisan Marvel gede gitu anjing. Iya, kayak kurang gitu. Kayak mau bahas konspirasi. Balik lagi ke lu nih. Iya. Oke. Ya, kamu Ra ada yang kamu kepoin gak tentang Trionana? Aku lebih kepo ke kan kalau Vicky kan Gak usah sebagai deket-deket. jangan dikulum. Habis gue kayak hipnotis gitu kayak. Kalau gue jadi terus kenapa? Kamu kan sebagai scriptwriter nih. Iya. Aku tuh kepo banget kalau misal scriptwriter tuh cari ide kenapa bisa ngacir gitu sih. Aku ngeliat Berak. kayak tapi iya sih. Berak, serius. Tapi serius. Iya, gue berak, ide gue berak. Ide Makanya lo. gue tuh kalau berak, ini fun fact ya. My Pillow ini fun fact nih, jarang gue buka ya. Bahkan orang tua gue tuh nggak tahu. Oh, ini lu baru pertama ya? Baru pertama lu baru buka pertama. di My Stereo. My Stereo, Gokil. Wih, Lu tangan lagi. spesial. Aduh, gimana Apa? tuh? Jadi gue tuh sebenarnya ya, gue kan berak sehari bisa 10 kali. Anjir. Nih Serius lo? wow, ini serius. Gue tuh soalnya kalau nih gue lagi di kamar nih kosan. Anjing gabut, boker gitu. Kok bisa? Cara ngesetting perutnya gimana tuh anjing? Itu udah bakat itu. Bakat, Jadi ya anjing. ketika Hobi Lu ya, serius gua. gak? Enggak, ini seriusan. Nih gue gak bohong. Mata gue tidak menyatakan perbohongan ya. Ini gue seriusan, ini gue ngasih fakta. Nih cuman orang tahu deket doang nih. Karena gue bilang kan ada yang nanya, lu kalau bikin ide gimana? Kalau gue jujur boker atau enggak gue punya keresahan. Ya pasti keresahan dong. Oh keresahannya apa? Tapi gue akan mengelaborasinya tuh ketika boker gitu. Pas lagi boker gue mikir ini kayak ide ini lucu gitu. Ini lucu gitu. Baru kelar boker gue catat. Berarti yang Merindu Pantai kemarin boker? Boker. Serius lu? Boker. Serius. Masih inget gak bokernya kapan? Tanggal 3. Lalu tuh tainya kurang banyak. Bisa itu gak? Ada berapa? Ada 3 lah ya. 3,5. 3 cemplung 2 belanja. Boleh podcast boleh cuek. Di luar sana itu mungkin ada yang muntabe. Iya, ya kan pengen edukasi. Kita tuh edukasi. Ya, tapi jadi contoh ya, maksudnya itu nggak baik gitu. Gue juga lu sadar kayak berak 10 kali sehari itu nggak baik gitu. Tapi cuma 10 kali aja. Ya kadang 9, 7. Ya kan sama aja banyak. Iya, sekarang gue kalau gabut gitu. Tapi kan enggak lu boker 10 kali sehari. Bisa sehari. Ya kurang lebih. Ya segitulah ya. Lu ganti sempak enggak? Enggak. Lah, kadang kan habis boker pakai sempak basah. Terus lu boker lagi. Kok basah? Iya maksudnya kan masih sambil ada ngapain sisa. ya, Go? Oh, dilap dulu ya. Gua enggak sih. Berarti lu jorok. Kalau itu lu jorok. Esensinya gitu, Bang. Lah, enggak, ya kan paling enak adalah boker lapnya pakai sempak. udah. Kan ada set A set B.
Dulu zaman gue kalau study tour gitu kalau bawa barangan dikit kan lu bawa sempak enggak bawa ini. Ya udah set A set B gitu. Dibalik ya. Dibalik ya. Terus habis itu set C dibalik lagi. Kan bisa dibolak-balik kan gitu. Jorok kayak gitu. Kok jorok. Itu Survivor. Itu Survivor banget aja. Iya kan kita mau camping ke hutan kan. Iya. Nah itu. dari Jadi gue Basel, kasih tahu triknya. Set A gimana? set B. Satu lagi apa? Atau ya tukeran. Misalnya Dibalik. sempak Lara sama Oh, sempak gitu Ego. Kan beda. Beda konsep. apa cuek. Kalau gue cuek kalau gue. Terus gimana? Tapi keren loh, dia berak doang dapat juara 2, Cok. Iya. Gak ada hubungannya. Iya. Kan dari Ya berak kan tapi tuh. prosesnya gak berarti gue boker terus gue nulis sinopsis ya. Dan nulis skenario di boker ya. Bukan idenya. Lah. Apa? Kabelnya banyak. Apa-apa. Tapi kita mau terima kasih ya sekali lagi ya ke tempat ini yang sudah memberikan kita ruang buat podcast di episode 6 ini. Namanya tempatnya apa? Apa ya? Kemenparekraf. Namanya Ekraf. Ekraf Jadi Studio. ini di Ekraf. Terus di bawah itu ada pasar-pasar. Jadi kita pasar lu tadi Prawira ngelewatin Utama. pasar kan? Tadi gue ada Ngelewatin kan? pasar, terus ada tempat banyak lah. Gue mau sebut yang lain jangan sensor ya. Ya, terus ya kita terima Ini kayak kasih. Jurassic World lah rasanya. Iya, tapi keren ya. Keren. Keren. Terus Tadi ada bonge itu bonge apa? Bonge apa ya? Ada lanjut ya terus. Bonge apa? Ayo enggak pop culture terus lanjut. Lah katanya pop culture ada. Pop culture ada. Pop culture. Lidah gua lah. Culture. Pop culture sekarang One Piece kata lu tadi. One Piece. Ya, Tapi jadi ngebahas One Piece susah sih. Gak usah. Panjang terpanjang. Segmentasinya kecil kan, Iya. dikit kan. Iya. Terus lu kan pasti buat film atau cerita ya. Pasti lu ada keresahan kan. Dan keresahan gitu kan. Keresahan. Iya. Ini udah 3 kali juga. Banyak Terus? keresahan kan. Gue boleh tahu dong. Boleh. Boleh banget ya. Lu kan Drama nih, drama. pasti filmmaker nonton film dong. Iya dong. Iya dong. Iya. Dan gue mau tahu nih, film yang lu sukain sampai sekarang itu apa? Film apapun. Film apapun. Gua Indo atau Inter? Indo-Inter deh. Oke, kalau Indo comfort zone gua, nih kayak kemarin gua interview nih. Gua bilang comfort zone gua film bebas. Film Bebas. karyanya Oh, yang Miles Film. Yang ini. Ini Cheryl. Iya, Cheryl. sama Iya. Marsha Timothy. Ya, yang Bebas. ada adegan kesurupan itu kan. Iya. Iya. Dan gue suka karena satu gue sebenarnya suka musik ya. Maksudnya gue suka yang berbau musikal. Buat gue bebas musikalnya kerasa enak gitu. Karena ada lagu-lagu Krisya, ada lagu-lagu Dewa Siti Nurbaya itu shout out banget, gue suka banget. Dan bebas buat gue film yang gini. Gue selalu ketika gue buat film pun gue selalu merasa bahwa ketika buat film tujuannya harus pertama adalah hiburan. Enggak gini. Tujuannya bebas ya. Misalnya tujuan ada yang mau ngangkat isu, ada yang bebas deh apapun itu. Tapi gue pribadi karena gue lahir dari animasi, gue tuh kan pencinta komik, komik Doraemon. Makanya Padahal lu pakai Marvel. pakai Marvel. Gue komik banget kan. Gue paling komik lah kalau lu lihat kan. Anjing sih paling komik gitu, muka kayak hitam putih gitu. Bentol-bentol lagi. Iya. Dot anjir gitu. Penyakit. Dot Nah terus karena itu gue terbiasa dengan sebuah cerita yang hangat. Dalam artian ketika lu kelar nonton atau kelar baca, gue akan merasa bahwa oh anjing ada kehangatan di hati gitu. Makanya gue suka film-film yang keep it simple tapi punya kesan. Itulah kenapa gue ngerasa comfort zone film gue tuh bebas. Jadi kalau lagi lagi ngerasa anjing kehabisan ide atau mungkin kadang lagi capek, lagi pengen istirahat, gue cuma nonton film bebas aja. Kalau internasional, gue suka banget sama The Greatest Showman. Dan Disney Pixar itu Soul, Inside Out dan Toy Story. Itu as always sih. Toy Story. Toy Story. Toy Story mau kelar yang 4 ya? Keempat. Udah dong. Keempat yang udah kelar. Yang Lightyear. Lightyear. Tapi Yang katanya nggak boleh. Batal tayang ya kan ada Isu LGBT kan. Ada LGBT. Oh. Dan ini batal tayang. karena LGBT dan satu lagi Pixarnya ngotot nggak boleh dihapus. Oh. Jadi nggak bisa tayang. Tapi nggak tahu ya. Filmnya tahu aku. tidak box office juga sayangnya. Untuk franchise Toy Story ya. Berarti tadi udah film ya, Ra? Iya. Terus Kalau buat tulisan dari Apa? Bang Vicky
Bang cowok jelek banget. Si Bang tuh gue. Bang Vicky. Bang Vicky. Ada nggak yang relate apa ya? Berdasar dari kisahnya Vicky sendiri gitu. Tadi Bang, sekarang Vicky gimana sih? Nggak konsisten. Kalau skripsian tuh nggak ditolak gitu. Ada tuh Udah skripsi banget. Besok kita sidang. Apa namanya? Kalau tulisan gue berarti ya, maksudnya. Iya benar. Relate ya. Wah, relate. Dulu pernah SMA tuh gue pernah nulis. Jadi kan sebenarnya gue mulai film, maksudnya gue bergelut di industri seperti ini ya, bukan industrinya bahkan, maksudnya suka dengan dunianya itu kan dari kecil, tapi baru bisa mulai itu SMA. Nah SMA itu gue akhirnya nge-build waktu itu namanya judulnya Safe Zone, tentang 4 orang sahabat yang punya keresahannya pribadi di sekolah dan mereka punya tujuan yang jauh banget dari apa yang mereka pelajarin. Karena dulu tuh gue punya kasus selama sekolah, gue ada rasa dendam saat itu, jadi akhirnya gue keluarinnya dengan tulisan gitu. Nah itu saya judulnya Safe Zone. Itu tentang pemeran utamanya jadi penulis, endingnya terus temennya ada yang jadi gamer, satunya ada yang jadi musisi, sama satunya lagi itu jadi pelukis. Jadi itu hal yang dekat sama gue, karena kan gue tuh suka game, suka nulis, memang suka baca buku, suka musik, sama dari kecil suka gambar sebenarnya. Cuman walaupun gak bisa gambar ya, disclaimer gue gak bisa gambar, tapi gue suka gambar. Makanya akhirnya gue masukin apa yang gue suka, dan itu menjadi salah satu film panjang pertama gue juga, 45 menit. Buset. SMA. One man show. Ya itu paling relate sih untuk sekarang. Berarti kayak gak ada lu percintaan gitu, gak ada yang lu tuangkan ke naskah. Tidak menjadi layar utama sih. Ada tapi nggak gue jadi layar utama. Kalau yang paling relate ya Safe Zone. Tetap ada percintaan ada. Ada gue masukin tentang gue waktu itu saat sama adalah ya. Gue saat itu lah ya. Gitu. Suka cewek. Gue jadikan bahkan gue jadiin peran utama ceweknya gitu. Tapi yang gue saat itu bahas karena keresahan gue yang paling besar adalah tentang sekolah. Karena gue ngerasa pendidikan di Indonesia rada aneh ya sebenarnya gitu. Dan waktu itu kan gue salah satu yang kena imbasnya, makanya gue waktu itu bahas Safe Zone gitu. Gimana seorang pribadi kita sebagai manusia bahwa tidak sadar bahwa sebenarnya pendidikan tidak terlalu cocok dengan dia, dan akhirnya dia sadar betul bahwa apa yang dia pilih tidak harus bergantung dengan pendidikan yang dia tempuh gitu. Oke, berarti kalau sekarang ini berarti nggak ada apa tuh? Kayak lu resah. Gue tahu lu mau belok gimana. Gue tahu. Gue juga tahu kok podcast gimana. Apa. Kayak lu resah terhadap apapun itu dan udah lu tuangkan sekarang gitu, berarti belum ada. Kalau yang zaman sekarang kan itu tadi SMA kan. Oh iya, oke. SMA. Sekarang enggak kayak yang sekarang. Iya. Kalau yang sekarang sejauh ini gini. Kalau sekarang gue lebih ke ada sebuah ide gini, ketika ide ceritanya datang ke gua akan merelatekan terhadap gua. Karena kan berarti bukan seorang penulis adalah pembuat ide ya, tidak harus seperti itu. Karena kan gue basicnya di develop writer. Nah, kalau dibilang ada yang relate nggak? Ada aja. Bahkan Merindu Pantai relate karena kedekatan gue dengan ibu. Jadi pasti akan gue relatein karena sebagai penulis screenplaynya atau skenario-nya dan develop writer-nya, gue harus paham betul apa yang gue tulis dan apa yang ingin gue kasih sampaikan gitu. Walaupun moral ya, sebenarnya film tidak harus bermoral ya, gitu. Karena tidak tanggungan kita untuk ngasih moral, itu pendidikan, silakan ke sekolah. Betul. Tapi benar. buat gue untuk kita bisa lebih nyaman dan lebih masuk dengan ceritanya, gue juga harus nge-relate. Kalau sejauh ini yang paling relate mungkin di Sekalimat Untuk Nada sama Merindu Pantai cukup relate karena masalah ibu sih. Gue deket banget sama ibu gitu. Deket gue, dempet gue. Yang ini dong. Ini kembar siam. Dempet kembar siam. Polwan polis. Si ngomong hari. Parah banget masa polwan sama bidan. Gitu. Sekalimat Untuk Nada. Kenapa? Kok yang nanya tahu? Yang kepo kayaknya dia tadi salah. Oh, kamu kepo ini ya? Iya, kepo. Percintaan mereka ya? Mereka dia ya? Dia kepo banget ya. Katanya baru putus kemarin. Baru putus kok. Ini gak sempet pacaran gitu. Sempet gak sih? Ayo to the point, parah. Woi. Marah. Santet. Marah, dia marah tahu aja. Wah, santet. Tapi katanya yang sekarang abis putus.
Enggak. Langsung juga itu Bang, nggak main. Oh, putus. Udah putus. Astagfirullah. Ya, soalnya kaget gitu lu kayak kaget gitu kan tahu lah. Iya. Lalu kan tahu. Iya. Itu. Ikut marah juga dah. Gue disantet. Iya. Oke deh, yang terakhir deh, Bang, sebelum penutup. Masih kepo tuh. Apa? Dia ngotot banget ya Go. Kapan nih dijawab nih kan? Oh, masih. Entar, salah. Kenapa sih ini brutal banget? Tolong dong. Yang terakhir deh. Destroyer. Kan lu Kok terakhir cepet banget? enggak maksudnya ntar abis ini ada game. Iya. Biasanya kalau udah main game tuh nomor terakhir. Pertanyaan terakhir deh. Oke. Kan lu Trirona ya. Iya. Dan kita bahas Trirona dulu, abis itu ntar ke Panca Indra. Oh, iya, Terakhir oke. ya. Iya. Kalau buat, kok suaranya Apa? Enggak. aman ya? Project ke depan Trirona nih bakal ada apa? Mungkin my people nih pada kepo-kepo gitu kan. Aduh. Ini bukan bagian gue ya, karena gue takut Ya salah. ini aja deh. Apa? Ya ada apa mungkin Oke. nggak usah disebutin dulu. Ya, gue tidak bisa nyebutin title-nya ya. Ya. Tidak bisa nyebutin title project-nya, Ya. tapi alhamdulillah kita ada beberapa project ke depan. Itu ada berhubungan dengan MV juga, ada berhubungan dengan short movie juga, ada beberapa hal yang masuk juga. Tapi karena apa ya? Masih karena balik aja title-nya pun masih ada yang untitled, ada juga yang masih harus di hold dulu karena kan tidak boleh memberitahukan sebelum proyeknya berjalan ya gitu. Zaman itu yang bisa gue kasih sampein gitu ke my people. Jadi tunggu aja mungkin karya-karya next selanjutnya dari Trirona Studio seperti itu. Tadi apa pembuatan MV ya? Maestera juga punya MV. Oh, punya MV. Oh iya. Gimana lagunya? Iya. Gimana? Gak tahu. Iya. Coba nyanyi dong, coba. Yang Dela. Gue aja tahu, iya. Iya, dia. Oh iya. Gimana lagunya? Jogja Sleman itu kan. Iya gimana Iya, lagunya? gimana? Iya, Aduh, dong. nggak tahu lagi. Satu bait dong. Satu bait dong. Asli nggak tahu. Satu bait dong. Nggak tahu tentang kampus-kampus itu kan nyebutin kampus-kampus. Ini gue Jelek. Perapet doang aja. beatbox gue. Iya. Gimana Bang? Kan kita Maestro juga punya MV yang lagunya itu Sleman Sembada. Ya, bisa cek di mana? Cek di sini aja, ntar muncul tinggal klik aja. Enggak usah. Nggak usah nyusahin. Kasian tuh yang ini. Oh iya. Tuh, ini. Ini keren. Nggak usah, Gitu kayak, jangan. di clap gitu. Oh enggak boleh. Lagi Nggak dong. boleh. Oke. Ya udah. Edit. Capek. Oke. Itu tapi tonton ya, Mas Eril. Ya, Sleman Sembodo. di YouTube kan? Di YouTube-nya Maestro Entertainment. Iya. Di pokoknya ini kan episode 6 di bawah-bawah lah. Ada lah. Videonya masih dikit ya. Iya. Videonya Iya. kan masih dikit Iya, ya. oke. Dan yang terakhir. Wah, Apa? kita punya game nih. Enggak. Tadi kan Trirona. Nah, kayaknya Panca Indra. Masih Panca Indra. Ada apa Belum ke game depannya ini. mungkin? Durasi. Panca ke depannya masih sebagai media. Masih. Karena kan sebagai media film ya. Ya. Dan karena kebetulan anak-anaknya lagi magang. Lah ini kita habis nih bubar. Udah magang cuy. Iya. Kalau gue Panca buat gue adalah sebuah wadah yang paling menyenangkan dan apa ya? Mungkin karena gue as a founder ya di sana juga, boys, karena apa deh, bukan aja jadi gitu. Maksudnya karena gue pengen punya wadah yang menyenangkan untuk anak-anak gue dan bisa dipakai di apa ya, di kesempatan mereka ke depannya gitu. Jadi buat gue berjalan tidak berjalan, Panca Indra adalah sebuah media yang pernah hadir dan meramaikan industri film Indonesia itu udah sangat cukup dan hebat. Oke, tepuk tangan sekali untuk VK Sugesti. Gue tadi mau ngomongin tanda yang lain nggak boleh. Oke, sebagai sebelum penutup lagi dan resmi kita biasa. Udah. Mau lagi. Enggak, ntar kalau mau lagi gue ngulik soal percintaan. Iya. Kepo kan? Iya, kepo sih parah sih. Kayak gini lu kan undang gue sebagai. Enggak kan? Gini aja deh, awalnya kenapa lu bisa pacaran? Gitu aja dulu. Ya jelas manusia suka dengan lawan jenis. Oh, masih suka. Iya, masih. Kasih ya gitu, ibu gue nonton nih ntar. Yang terakhir biasa di ending tuh kita selalu main. Biasa deh. Truth, ya biasa dong. Episode sebelumnya kita main ya, Ra? Iya, ada. Jadi Truth or Truth or Dare. Jadi Karena nggak ada nama lain, Truth or Dare. Truth or Stereo. Oh, baru tuh. Stereo Baru dipikir tadi ya. Barusan banget, Kreatifnya kayak kurang jelek. Iya. Jadi Kompak kalian lah. ntar kami bakal ngasih
nomor 1 sampai 12 dan dari nomor 1 sampai 12 itu ada bakal pertanyaan-pertanyaan yang bakal dikasih oleh Joy. Joy. Coba Joy masuk dong. Masuk dong. Ya, masuk dong. Nggak mau. Kenapa nggak Nggak mau bisa. sih? Bisa. Oke, Nggak iya, mau. terus. Ribet. Ya, jongkok terus. Dan kalau nggak mau jawab, Bakal ada hukumannya. hukumnya apa? Minum. Hukum meme mati. Lebar. Wih. Ini apa? Agak safety ya. Dan harus habisin ya. Kalau nggak mau Wih, jawab. Enggak dong. Easy tuh. Habisin. Jangan dong. Enggak, Kita boleh. bertiga kan berarti. Enggak. Enggak. Lempar lagi. Vicky doang. Enggak apa-apa, lempar. Jangan. Nggak apa-apa. Jangan dong. Jangan. Kita semua jago kok main basketnya. Nah, Asik. easy. Nah, Eh, segini doang. bertiga dong. Masa aneh banget cuman gue yang di truth or Nggak dare. lah. Bertiga dah. Enggak, lu. Nggak. Dia dulu. Nah, jadi Dia lu dulu dan dia doang. Jelek Itu habis durasinya. dari 1 sampai 12. Evil kalian evil. 1 sampai 12 lu milih angka nomor 13 gue pukul lu. Jawab 13 gue pukul. Jokes gue gak gitu. Iya, 24. Sama aja. Capek. Iya. Dari 1 sampai 12 lu milih 11. 11. Apa pertanyaan? Apa Boleh tuh, dong. di-spill. Joy? Dia baru mikir tuh pasti. Gue yakin tuh. Dia Kan dia Vicky. Wah, gak boleh. Gak bisa kan tadi udah gak Ya, bisa. ya. Kan ini bahas dari Berapa? mana? Berapa? Itu mah dijawab. Berapa dan nama? Wah, Berapa nggak dan boleh, nama nggak dan- boleh, nggak boleh. Jangan. Nama Dan nggak nomor boleh. WA. Jangan. Berapa? Nih gue No. diundang Trirona ya guys ya, bukan lagi SPK kebetulan. Oh gini aja deh. Nah, Kamu ada gak? Apa? kan kalian nggak nyiapin pertanyaan ya? Oh, menarik. Gak, Kan gua pilih ada. angka. Gak, gue ada. Ngapain Nomor- pilih Iya, ada. angka? Oh ada. Sini. Ada. Tau begitu mending Jangan jangan gitu. Yes. So. Salah. Gak niat sumpah. Kembali. Kasih tahu my people dong. Oh, Vicky nggak boleh lihat dong. Oh ya, nomor 11 ya, gue bacain ya. Oke, nomor 11. Sebenarnya kebaca dari belakang. Situ aja boleh nggak? Di situ aja. Kan, di situ. kan lu Trirona ya? Iya. Kan berempat. Oh Ada iya nggak iya. yang nggak usah itu deh. Ini aja kan Merindo Pantai kemarin ya. Iya. Syuting, krunya banyak dong. Ada yang paling lu benci nggak? Ya pas banget nih kebetulan. Iya, nomor 11 ya? pertanyaannya itu. Iya, Nomor ada 11 ya? Trironanya juga nih. Ada. Gue gak ada jujur karena gini ini bukan munafiknya karena gue tidak bersinggungan banyak. Ya. Kan gua Oh iya, lu penulis iya, juga ya. penulis dan Oke. Astradara gue singgung gue sama sutradara doang Oh, jadi nggak iya. terlalu banyak jadi gue kalau benci baik banget gitu ya itu. Tadi Trud udah. Sekarang Der. Der, yang 1 sampai 12. Ada Ada Trud order Ada. dong. Iya, Ada dong. Ada dong. Iya. Ada nih. Order. Gue pikir Posting pilih Sama screenshot. atau dia milih angka lagi. Oh, Dari milih 1 sampai angka. 12 lu milih berapa lagi? 5 Apa? Der. feeling gue nggak DM mantan favorit kamu. Wih, sumpah ada. Kasih tahu. Sumpah, benar. Ada. Benar nomor 4, nomor 5, nomor Ntar dulu, kok gak ada hubungannya sama yang dibahas ya? Sumpah. Kalian tuh emang mau ngejebak gue ya? DM. Ada, weh DM artis favorit nih, weh. Mantan favorit. Nggak. Mantan Artis favorit atau itu jauh. salah Minum. itu typo. Lu enggak mau enggak? DM artis, tulisannya DM artis. Gak ada nih gue DM artis nih. Gak usah, enggak, yang lain. Enggak usah. Enggak Tapi seru mantan ya. kamu artis kan? Amin. Enggak, yang lu pilih angka 5. 5. Dia mantan, bener. Lu enggak mau kan? Lu minum. Emang dia nggak mau gagal aja. Ada, Lu wajib, nggak mau wajib, kan? wajib. Nggak mau, Turun, nggak mau. turun, Udah, minum. Kudu. Kami kemarin udah. Lu enggak mau. Kami di episode kemarin udah. Ya, udah. Ini harus kamu nih. Tadi briefing kita belum syuting. Kebetulan nih aku tadi tanya. Enak. Iya, suka. Doyan. Cuma enak nih. Bego. Doyan. Gue pikir yang gimana? Udah. Gue der terus aja. Gimana? Kalian yang bingung kan? Doyan. Yang satu dong tadi yang itu. Oh, lagi. Pertanyaan Oh, satu nggak ada. lagi. Satu lagi ya. Trud. Udah. Doyan. Enak coba. Udah. Udah lama gak minum jamu? Pasangan jelek, wangi, apa cantik, bau. Pasangan jelek wangi. Jelek banget, tunggu dong. Kamu milih pasangan yang jelek wangi Wangi, atau yang cantik tapi bau. cantik tapi bau? Nah. Jelek wangi atau cantik bau? Pertanyaan pertama kan cantik tuh relatif ya. Jelek Tergantung. bau. Tergantung ya. Ntar dulu aja. Tergantung. Lah, Enggak.
Apa? Ya itu jawab. Enak juga nih. Enggak, Enggak, ini udah gak ada lagi. Udah. Aduh, susah. Tapi jelek tuh relatif. Cantiknya gimana? Jeleknya gimana? Gini deh. Tapi nggak boleh ntar body shaming. Oh iya benar. Hati-hati lu. Itu belum nyebutin. Nggak boleh itu. Udah jawab. Jawab. Jelek wangi Gua atau mainkan main kalian gue Tadi main. Jawab. jelek wangi, cakep, bau atau jelek bau? Oh, hidup. Oh iya, jawab dong. Gini. Buat gue yang bisa diubah ibu badan, bisa bau. Iya dong. Iya. Ya walaupun cantik itu relatif ya. Iya. Betul. Iya dong. Berarti jawabannya Jawabannya Cantik bau kalau cantik dia. bau. Iya. Iya dong, yang bisa diubah apa? Kalau mantan lu yang kemarin apa? Wangi, cantik wangi dia. Wangi, cantik wangi. Iya, yang kemarin ya. Iya. Lu kayak semua tuh kayak di sini. Gue harus kulik yang ini nih. Kayak topiknya tuh Vicky undang sebagai Trirona. Oke, kami bahas mantannya ya. Briefing kalian tuh aneh. Kalian semua Oke, gitu. tepuk tangan lagi buat Vicky so guys. Oke. Thank you My Stereo. Good job guys. Thank you Ya. udah hadir di My Stereo. Jamu lagi dong. Udah Udah disimpan. Udah. Dulu lama gak nemu jamu gitu. Udah di bawah ada. Kencur itu kayak Di kunyit ya, enak. pasar Aircraft di bawah itu ada. Ada, lengkap jual di sini. berbagai macam Jamu. dan Sayuran banyak, semuanya ada sayuran dah. ya, semuanya Oke, ada. Promo dong, promo. Udah tadi. Iya, Ya, promo. sekali lagi thank you Bang udah main di kasino ya. Iya. Dan udah membawa positive vibe di sini karena di sini sudah lama tidak ketawa-ketawa. Iya. Kelihatan tadi gue juga masuk kok, kata gue kok mukanya murah. Keluh kesah kok banyak gitu. Iya. Ntar ada satu episode khusus kasino ya tentang keluh kesah para kru di belakang. Oh, ada. Terus, Ya. Jangan lupa buat Dead air My gitu. People buat stay tune terus di My Stereo Entertainment karena ntar pasti ada konten-konten yang seru lainnya. Sebelum menutup mainin kamera yuk. Ntar di sini. di sini. Ntar di sini. Di sini dong, di sini terus ke situ. Jangan dong dari tadi digerakin. Lalu di sini. dulu. Udah di sini. Di sini. Di sini. Ya gitu. Ya. Oke, jangan lupa untuk like Comment dan and subscribe juga untuk My Stereo Entertainment. Sampai ketemu di video selanjutnya. selanjutnya. Everybody up, class up.